Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat perancangan blok silinder motor Honda Astrea 100 cc. Yang dimana di kelompok kami ini terdiri atas Mas Feldi, Algi Maulana, Ahmadi Rauf, Muhammad Aini, dan Adesya Putra. Untuk selanjutnya, untuk sesi presentasi materi akan saya serahkan kepada teman saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk Mas Feldi dan Mas Muhammad Aini, dipersilakan. Baik, akan saya lanjutkan untuk bab 1, pendahuluan latar belakang. Blok silinder merupakan bagian utama dari motor bakar. Bagian-bagian lain dari motor dipasangkan di dalam atau pada blok silinder sehingga terbentuk susunan motor yang lengkap. Blok silinder merupakan elemen mesin yang memiliki peran sangat penting dalam proses pembakaran untuk menghasilkan tenaga. Di dalam blok silinder terdapat beberapa komponen utama yang terdiri dari blok silinder, gasket, dan baut. Blok silinder memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk menyesuaikan kapasitas mesin yang akan dipakai atau digunakan untuk keperluan industri pemesinan. Blok silinder bisa dikatakan sebagai komponen utama penyusun mesin. Jika tidak ada blok silinder, maka suatu mesin tidak akan memiliki wujud dan fungsi yang sempurna. Karena itulah kami mengambil tema penelitian mengenai blok silinder. Maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, maksud dan tujuan perencanaan elemen blok silinder ini adalah yang pertama untuk mengetahui elemen mesin yang memiliki peran penting dalam keseharian kita. Yang kedua untuk mengetahui material penyusun dalam kelompok blok silinder. Yang ketiga untuk mengetahui perhitungan yang dipakai dalam penyusunan elemen blok silinder mesin 100 cc. Batasan masalah yang pertama perancangan blok silinder mesin dengan kapasitas 100 cc. Yang kedua ada perhitungan rasio kompresi mesin dengan blok silinder 100 cc. Kita lanjut ke bab 2. Blok silinder merupakan sebuah komponen tersusun dari beberapa subkomponen yang berasal dari berbagai macam material. Berikut penjelasan mengenai komponen blok silinder beserta material penyusunan. Yang pertama itu blok silinder. Blok silinder merupakan komponen utama dalam rangkaian mesin, bahkan dapat dikatakan sebagai komponen terbesar dari mesin jika dilihat dari segi ukurannya. Blok silinder motor 4 langkah memiliki konsep yang lebih sederhana. Ada pula juga jenis-jenis blok silinder. Blok silinder atau lebih dikenal dengan nama blok mesin merupakan salah satu komponen utama penunjang konstruksi mesin, baik itu mesin motor ataupun mesin mobil. Meski ada kata silinder, bentuk komponen ini tidak seperti silinder dalam kurung tabung jika dilihat dari luar. Tapi jika dilihat bagian dalam komponen, maka akan menemukan lubang atau silinder. Dari situlah nama blok silinder diambil. Ini blok mesin ini terdapat berbagai jenis tergantung dari spek motor produksi. Ada yang pertama horizontal single cylinder, yang kedua ada vertical single cylinder, inline twin cylinder, inline three cylinder, inline four cylinder, boxer cylinder, twin cylinder, dan jenis-jenis materialnya ada besi tuang, aluminium, baja silinder grafit, baja silinder kelabu, dan kita lanjut ke komponen liner. Silinder merupakan tempat bahan bakar dibakar dan daya ditimbulkan. Bagian dalam silinder dibentuk dengan lapisan liner dan selongsong. Diameter dalam silinder disebut lubang bor. Silinder atau liner terbagi menjadi dua, yaitu tipe silinder kering. Adapun ciri-ciri khusus bahan harus mempunyai sifat luncur yang baik dan tahan aus optimal. Metal merupakan salah satu dari 3 kelompok unsur yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan ikatan bersama dengan metaloid dan non-logam. Timah hitam atau plumbum adalah salah satu bahan pencemar utama saat ini di lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena sumber utama pencemaran timbal adalah dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Selain itu, timbal juga terdapat dalam limbah industri yang pada proses produksinya menggunakan timbal. Yang terakhir ada
gasket bisa dilanjutkan dengan Adi Saputra, silakan. Ya, saya lanjutkan. Tiga gasket kepala adalah sebuah komponen penting dalam mesin motor yang digunakan untuk menghubungkan blok silinder dengan blok silinder. Fungsi untuk tekanan antara ruang pembakaran, pelumas, dan ruang pembakaran. 2.3.1 jenis material. Yang pertama, A. Kertas. Gasket kepala dari bahan kertas biasanya terdiri dari serat kertas dan bahan penguat lainnya, seperti serat fiberglass atau serat karbon. Yang kedua, baja. Gasket kepala baja terbuat dari lapisan logam yang dirancang untuk menjadi elastis. Yang ketiga, karet. Gasket kepala karet terbuat dari material karet atau karet silikon. Yang keempat, D. Multilapisan logam. Gasket kepala multilapisan logam terdiri dari aluminium, terdiri dari beberapa lapisan logam yang dipadatkan bersama-sama. Biasanya kombinasi logam seperti aluminium, stainless steel, dan baja karbon digunakan dalam gasket ini. 2.4 Baut. Baut merupakan suatu komponen yang berfungsi mengikat dua komponen pada suatu bidang untuk menahan dua objek bersama dan sebagai pesawat sederhana untuk mengubah torsi menjadi gaya linear. Sedangkan arti dari baut menurut Balai Pustaka 1351 dalam bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, bahwa pengertian baut adalah besi atau batangan yang berulir untuk menyambung atau mengikat kedua benda. 2.4.1 Jenis material. Jenis material yang digunakan untuk membuat baut pada motor dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan persyaratan tertentu. A. Baja karbon. Baja karbon adalah jenis material yang umum digunakan dalam pembuatan baut. Ini karena baja karbon memiliki kekuatan yang baik dan biaya produksi yang relatif rendah. B. Baja paduan. Baja paduan adalah campuran dari besi dengan satu atau lebih unsur logam tambahan, seperti nikel, kromonium, C. Titanium. Titanium adalah logam ringan yang memiliki kekuatan yang tinggi, ketahanan korosi yang baik, dan tahan terhadap suhu tinggi. Contohnya gambar poin 2 baut cylinder head. Gambar 2.3. Bab 3 gambar teknik dan mekanisme. 3.1 sketsa gambar teknik blok silinder. Ya, bisa dilanjut ke bawah, scroll. Ini gambar teknik connecting rod. Bab 4 pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya ini. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke bab 4, yaitu pembahasan. Yang pertama, kita ada perhitungan mesin dengan kapasitas 100 cc, di mana diketahui diameter piston yaitu 50 kali 10 pangkat min 3. Langkah piston 4 mesin. Kapasitas mesin diperoleh dari volume pada saat piston bergerak ke atas dari TMB ke TMA, disebut yaitu volume langkah. Volume langkah dihitung dalam satuan cc atau cm persegi. Volume langkah sama dengan luas lingkaran silinder kali panjang langkah.
atau dalam rumus yaitu V/4 D kali 2 dikali S, di mana volume langkah sama dengan V langkah sama dengan volume langkah, yaitu cc. Dan V yaitu 22/7 atau 3,14. D yaitu diameter silinder dengan satuan mm, dan S yaitu langkah piston. Selanjutnya, rumus yang kedua yaitu perbandingan kompresi. Perbandingan kompresi adalah perbandingan volume silinder dan ruang antar awal langkah kompresi dan setelah akhir langkah kompresi saat piston berada di titik mati atas atau TMA, yaitu dengan rumus RC sama dengan VC tambah VS per VC, di mana RC sama dengan perbandingan kompresi, VS sama dengan volume langkah, dan VC sama dengan volume sisa atau volume ruang bakar. Dan rumus yang berikutnya yaitu volume total silinder. Volume total silinder sama dengan volume langkah ditambah volume ruang bakar. Dengan rumus VT sama dengan VC plus VS, di mana VT sama dengan volume total silinder dan VC sama dengan volume sisa ruang bakar. Selanjutnya itu menghitung torsi dengan rumus M sama dengan F kali L, di mana M adalah torsi dengan satuan Newton meter, F sama dengan gaya yang bekerja pada piston dengan satuan Newton, dan L sama dengan setengah langkah piston. Berikutnya itu gaya yang bekerja pada piston. Gaya yang bekerja pada piston ini dapat dihitung dengan persamaan momen torsi, yaitu M sama dengan F kali L. Dengan rumus F sama dengan M per R, M per L, di mana M yaitu torsi dengan satuan Newton meter, F yaitu gaya yang bekerja dengan piston, L sama dengan setengah dari panjang langkah piston. Berikutnya yaitu tekanan ruang bakar. Tekanan ruang bakar didapat setelah diketahui gaya yang bekerja pada piston dengan persamaan P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi, F sama dengan gaya yang bekerja pada piston, A sama dengan luas piston. Berikutnya yaitu daya motor. Pertama, kita hitung putaran motor dari motor standar, karena pada motor standar sudah ada daya motor pada spesifikasinya. Setelah itu, baru dihitung daya motor dengan putaran yang telah diketahui. Persamaan daya motor jenis motor 4 langkah adalah yaitu PI sama dengan P kali L kali A kali N per 2, di mana PI yaitu daya motor dengan satuan watt, P sama dengan tekanan motor dengan satuan Pascal, A luas permukaan piston, L sama dengan langkah piston, M kali 10-3, dan N putaran kerja atau RPM. Berikutnya, menghitung tekanan pada motor. Modifikasi dengan persamaan boiler. P1 sama dengan V1, maksud saya P1 dikali F1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 yaitu tekanan pada motor standar dengan satuan Pascal. P2 sama dengan tekanan pada motor lebih besar, Pascal, dengan satuan Pascal atau Newton persegi. V1 yaitu volume total silinder motor standar. V2 yaitu volume total silinder motor lebih besar. Selanjutnya, menghitung gaya yang bekerja pada piston menggunakan hukum Newton dengan rumus F sama dengan P kali A, di mana P yaitu tekanan dengan satuan Pascal atau Newton persegi, F gaya yang bekerja pada piston, dan A yaitu luas piston. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan untuk bab perhitungan, di mana di sini kita akan membandingkan liner dengan motor yang standar dan dengan liner yang modifikasi.
Yang pertama kita hitung pada linear standar yang diketahui diameter pistonnya yaitu 50 kali 10 pangkat min 3 dan langkah pistonnya itu 49,5 kali 10 pangkat min 3 dan perbandingan kompresinya itu 9:1. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, rumus-rumus yang kita dapatkan, setelah itu kita masukkan angka-angkanya. Jadi didapatkan volume langkah yaitu senilai 97,232 cm3 dan perbandingan kompresinya didapatkan yaitu 11,12, volume total silindernya 110,86 dan tekanan yang didapatkan yaitu 149,796,41 Newton dan gaya yang bekerja pada piston yaitu 296,89 Newton dan torsinya 7.350 Newton. Nah, sama dengan yang standar, kita juga memasukkan angka-angka tadi pada linear modifikasi yang dimana diketahui diameter pistonnya 50,5 kali 10 pangkat min 3, langkah pistonnya tetap yaitu 49,5 kali 10 pangkat min 3, sedangkan perbandingan kompresinya 9,2:1. Dan ini hasil yang setelah dimodifikasi yaitu volume langkahnya 99,186 dan perbandingan kompresinya yaitu 10,86, volume total silindernya 110,86, tekanannya 150,575,48, gaya yang bekerja per piston yaitu 301,30 Newton, torsi yang didapatkan 7.457 Newton, daya motornya yaitu 21.302 kW. Dan kita lihat di sini perbandingannya yang telah kita rangkum dalam sebuah kesimpulan. Terdapat perbedaan ya dari segi linear, standar, dan modifikasi. Dari segi kapasitasnya, perbandingan kompresinya, volume total silindernya, menghitung torsi, terdapat perbedaan. Ya mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.